Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Ajeng Puspita Rahayu dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Simak video berikut ini ya. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu kewirausahaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur adalah seorang yang memiliki kepribadian unggul yang pantas diteladani atas kemampuan sendiri yang dapat melahirkan suatu karya. Kewirausahaan adalah suatu profesi yang timbul karena interaksi antara ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dari pendidikan formal dengan seni yang hanya dapat digaji dari rangkaian kerja yang diberikan dalam praktik. Fungsi yang dilakukan wirausaha sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kesempatan. Yang kedua, mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Yang ketiga, menarik investasi atau dana dari perorangan atau lembaga keuangan. Yang keempat, melaksanakan proses produksi atau perdagangan. Dan yang terakhir, menanggung resiko. Peranan kewirausahaan dalam perekonomian. Beberapa pertimbangan dalam memiliki bidang usaha. Yang pertama, kecakapan berusaha yang dimiliki belum tentu berguna bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, kesulitan dalam bidang usaha di masa lampau belum tentu terulang di masa depan. Yang ketiga, keberhasilan orang lain dalam bidang usaha belum mampu kita tangani. Kesempatan memiliki bidang usaha dapat tersedia karena hal berikut. Yang pertama, membanjirkan permintaan masyarakat dalam bidang tertentu baik barang atau jasa. Yang kedua, kurang saingan dalam bidang yang kita jalankan. Di samping hal di atas, perlu dipertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan yang akan diperoleh. Yang kedua, modal keuangan. Yang ketiga, resiko yang mungkin terjadi dan lain-lain. Selanjutnya, kualifikasi dasar pengusaha yang baik atau wirausaha yang handal. Seorang wirausaha yang handal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri. Yang kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang. Yang ketiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun. Yang keempat, mau dan mampu berkomunikasi dan tawar-menawar. Yang kelima, menciptakan kegiatan usaha dan perusahaannya. Selanjutnya, ciri dan cara wirausahawan yang tangguh. Adapun ciri-ciri dan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, berpikir dan bertindak secara strategis dan adaptif. Yang kedua, berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, berusaha meningkatkan kemampuan. Selanjutnya, prasyarat menjadi wirausaha. Yang pertama, memiliki modal. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang keempat, mampu membuat rencana bisnis. Dan yang terakhir, dapat bekerja sama. Selanjutnya, bidang usaha kegiatan wirausaha. Yang pertama, bidang usaha formal, yaitu usaha yang secara resmi telah terdaftar pada pemerintah dan telah memiliki badan hukum. Contohnya itu seperti PT, CV, firma, koperasi. Bidang usaha informal, yaitu usaha yang tidak menentu jangka waktunya, tidak terdaftar secara resmi. Contohnya pedagang kaki lima, pedagang eceran, pedagang asongan, dan lain-lain. Selanjutnya, motivasi kewirausahaan. Motivasi usaha merupakan salah satu pendorong tumbuh kembangnya jiwa wirausaha seseorang. Kesuksesan seseorang seringkali disertai dengan motivasi yang kuat dalam menjalankan setiap usaha yang dijalaninya. Resiko bisnis. Resiko yaitu adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Motivasi mengambil resiko. Motivasi mengambil resiko dapat didasari keinginan mendapat tingkat keuntungan atau pengembalian yang sepadan dengan pengorbanan yang dikeluarkannya terlebih dahulu. Contohnya, seseorang yang mempunyai uang untuk diinvestasikan, ia dapat memilih di antara pilihan. Yang pertama yaitu dengan menabung di bank, yang kedua dengan menginvestasikannya untuk bisnis dengan potensi keuntungan. Selanjutnya,
Jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko bisnis. Resiko strategik, yaitu resiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi Anda dalam menjalankan bisnis. Contohnya itu bisnis aqua yang dahulu sempat tidak diterima pasar karena bisnisnya hanya menjual air putih yang ditempatkan dalam kemasan. Yang kedua, resiko kepatuhan, yaitu resiko atau ketidakpastian disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan, regulasi, atau hukum yang ditetapkan pemerintah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya, di suatu daerah melarang kegiatan bisnis yang bertema dengan permainan anak seperti PlayStation karena dapat menyebabkan anak malas belajar. Yang ketiga, resiko operasional, yaitu resiko operasional lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat tidak diharapkan dan biasanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Hal itu dapat terjadi karena beberapa kendala teknis seperti server yang sudah error, perseorangan atau karyawan yang maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan Anda. Yang D, resiko finansial, yaitu kegiatan dengan biaya ekstra atau kerugian pemasukan perusahaan, namun kategori resiko finansial biasanya lebih mengacu secara khusus terhadap arus masuk dan arus keluar uang dalam perputaran bisnis. Yang terakhir, resiko reputasional, yaitu reputasi dapat dibilang sebagai nama baik perusahaan. Jika nama baik perusahaan hancur atau reputasinya buruk, tentu hal tersebut akan menyebabkan kerugian, yaitu ketidakpercayaan pelanggan terhadap bisnis. Keterkaitan kewirausahaan dengan usaha yang saya jalankan. Yang pertama itu, usaha yang saya jalankan masih berskala kecil, yaitu sebagai reseller. Yang kedua, adanya wabah pandemi COVID-19 ini banyak pedagang yang gulung tikar. Akibatnya, banyak pedagang yang rela menganggur. Untuk menyiasati hal tersebut, mungkin bisnis online bisa menjadi solusi. Yang ketiga, adanya wabah COVID-19 mengharuskan semua masyarakat menggunakan masker, sehingga terbukalah kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk mencoba peluang usaha ini. Selain itu, harga masker relatif terjangkau dan ramah di kantong. Jumlah permintaan masker meningkat. Ini dibuktikan banyak konveksi-konveksi yang menerima orderan masker kain ketimbang baju ataupun sebagainya. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.